Namaku Azril. Malam ini aku akan berbagi kisah seramku saat aku masih bekerja di salah satu kantor yang ada di kota Bandung. Saat itu aku bekerja sebagai office boy. Gedung kantorku sangat kokoh berdiri dan memiliki 10 lantai. Namun katanya gedung ini menyimpan banyak misteri. Banyak yang mengalami kejadian aneh, dan untuk alasan tertentu mereka ketakutan bila berada di kantor. Singkat cerita, seperti biasa pagi itu aku berangkat menuju kantor untuk bekerja. Aku berangkat sangat pagi, di mana kantor masih sepi. Beberapa lampu koridor ketika aku sampai pun masih menyala, bekas tadi malam. Aku berjalan di lorong gedung menuju ruang penyimpanan, mengambil beberapa barang, alat-alat kebersihan untuk aku bekerja. Ketika menuju ke ruang penyimpanan, aku melihat seseorang yang sedang berjalan ke arahku. Setelah dekat dan jelas, ternyata itu Kang Arman, salah satu atasanku. Dia leader dari timku bekerja. Lalu aku menyapanya. "Pagi, Pak." Anehnya, dia tidak membalas ucapanku. Hanya mengangguk tersenyum, lanjut pergi meninggalkanku. Tak biasanya Kang Arman seperti itu. Biasanya dia suka bercanda. Tapi mungkin hari itu dia sedang ada masalah kali. Aku tidak ambil pusing. Sampai di ruang penyimpanan, aku ambil peralatanku. Sampai handphoneku berdering. Kulihat ada satu pesan masuk. Itu dari atasanku, Kang Arman. Mungkin dia tidak enak kali ya tadi, dan tiba-tiba saja mengirimku pesan. Aku pun buka pesan dari Kang Arman. Ketika aku baca isinya, dia bilang hari ini tidak akan masuk karena dari semalam dia berada di IGD karena istrinya sakit. Hah? Perasaan tadi aku berpapasan dengan Kang Arman. Oh, mungkin Kang Arman absen dulu kali ya. Aku pun bertanya padanya, "Kang Arman tadi ke kantor dulu ya? Absen dulu, Kang." Tak lama Kang Arman membalas, "Enggak." Dia bilang semalaman di IGD dan sekarang pun masih di rumah sakit. Nggak ke kantor dulu dan gak sempat absen juga. Malah dia menitip pesan untuk menyampaikan pada HRD. Loh, Kang Arman gak bercanda kan? Aku balas seperti itu. Dia lalu malah membalas seperti memarahiku. Istri lagi sakit, mana bisa bercanda? Iya juga.
rekaman ada di rumah sakit yang tadi berpapasan denganku siapa? Hantu? Masa pagi-pagi ada hantu sih? Sudahlah. Aku pun lanjut bekerja pagi itu. Aku masuk ke sebuah ruangan kantor yang masih sepi dan gelap. Ku nyalakan saklar lampunya, dan ketika itu tiba-tiba sekelebat ada sesuatu berwarna putih melesat dengan cepat, melesat dari pojok ruangan. Mulai ada yang gak beres nih. Tapi karena aku pikir itu masih pagi dan sebentar lagi pun akan ramai, aku tidak ambil pusing. Aku mulai menyapu sisi demi sisi di ruangan itu. Sampai aku mendengar ada suara musik. Iya, ada satu komputer di salah satu meja di ruangan itu yang tiba-tiba saja menyala dan memutar musik. Mungkin komputer itu memang disetting seperti itu kali ya, untuk nyala sendiri dan memutar musik. Entahlah, karena aku gaptek, aku tidak terlalu tahu dengan hal itu. Yang jelas ku biarkan komputernya menyala dan suara musik itu yang mengalun seakan-akan menemaniku sedang bekerja. Tak lama kemudian, satu persatu karyawan pun datang, dan kantor pun mulai tidak sepi lagi. Waktu berlalu, tak terasa sore hari pun tiba. Waktunya untuk pulang. Sebelum pulang, aku dipanggil salah satu pegawai di sana yang bilang dan meminta tolong padaku untuk membawa barang yang ada di lantai 10, di mana itu lantai paling atas. Aku pun mengiyakan. Aku naik dengan lift menuju ke lantai 10. Lift pun naik. Kulihat angkanya menuju ke lantai 10. Sampai di lantai 10, kok liftnya nggak berhenti ya? Liftnya terus terasa naik ke atas. Angka di lift sudah menunjukkan lantai 10, tapi lift tidak berhenti-berhenti. Sampai setelah cukup lama lift itu seakan-akan terus naik, lift pun berhenti. Angka 10 di lift itu kini tidak terlihat. Hanya strip. Mungkin error kali ya. Lift pun terbuka. Ketika lift terbuka, aku langsung keluar dan memasuki sebuah ruangan yang besar.
Aku menyadari ini bukan lantai 10. Lantai 10 tidak seperti ini. Bahkan sepertinya aku baru melihat tempat ini. Ini lantai berapa? Di mana ya? Ruangannya besar. Dan di sana kulihat ada karyawan-karyawan yang sedang bekerja. Ada perempuan, laki-laki. Mereka nampak mengobrol. Layaknya orang yang sedang bekerja. Aku melihat ke arah mereka. Mereka nampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tak ada satupun wajah yang kukenal di sana. Di tengah kebingungan, ada seseorang yang menghampiriku. Seorang pegawai perempuan menawariku minum. Aneh, aku seorang office boy. Kenapa ditawari minum? Aku pun menolaknya dan bertanya, ini lantai berapa? Dia hanya tersenyum dan menjawab, selamat datang di tempat kami, katanya. Aku tambah kebingungan. Aku tidak mengerti atas jawabannya. Lalu aku bergegas kembali ke lift untuk turun ke lantai bawah. Ketika berjalan menuju lift, pegawai perempuan tadi mendekatiku lagi dan berbisik, "Jangan menoleh ke belakang ya." Begitu katanya. Aku tak mengerti maksudnya. Tanpa basa-basi lagi, aku lanjut kembali ke dalam lift. Dan ketika berjalan menuju lift, suara obrolan mereka kini terdengar aneh. Suaranya seperti tak jelas, menggaung, menggema. Dan tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri merinding. Aku jadi penasaran. Ingin aku menengok ke arah belakang. Tapi pegawai tadi sempat bilang jangan menoleh ke belakang. Karena penasaran, aku pun menoleh ke arah belakang. Dan ketika kulihat, astaga, ini di mana? Betapa kagetnya ketika kulihat suasananya kini sangat berbeda. Para karyawan yang sebelumnya kulihat seperti orang kantoran pada umumnya kini berubah wujudnya. Menyeramkan. Badan mereka ada yang berbulu hitam tebal dengan mata yang merah. Ada juga yang perutnya sangat buncit dengan tangan yang kurus sekali. Makhluk-makhluk yang tidak seperti manusia pada umumnya. Ada juga sosok yang bertaring dengan lidah yang menjulur sangat panjang.
Terdengar suara raungan-raungan aneh di ruangan itu. Buru-buru aku berlari ke lift, langsung menutup pintunya. Aku lalu tekan lantai paling bawah menuju kantorku. Lift pun berjalan sangat cepat kali ini. Namun terasa sangat lama. Aku pun berdoa di dalam hati. Sampai lift pun sampai di satu lantai. Dan ketika pintu lift terbuka, kulihat pegawai yang meminta aku membawa barang sudah berada di depan lift. Dan juga beberapa orang serta satpam. Mereka pun membawaku keluar dari lift. Katanya aku dicari sejak tadi, tapi tak kunjung kembali. Dan katanya aku sudah hilang selama 4 jam. Kulihat langit sudah sangat gelap dan malam hari. Dan ketika itu sudah jam 8 malam. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Dan sepertinya yang kualami itu tidak sampai 10 menit. Hanya beberapa menit saja. Tapi dikatakan aku hilang selama 4 jam. Salah satu satpam di sana bilang, mungkin aku terbawa ke dimensi gaib. Konon kejadian ini pernah terjadi di masa dan waktu tertentu. Dan ini dikarenakan lift di kantor itu, semua sisi dindingnya adalah kaca atau cermin yang memantul satu sama lainnya. Yang konon katanya, jika cermin dan cermin saling berhadapan, itu akan membuka sebuah portal. Dan mungkin sialnya saat itu aku yang berada di posisi yang tidak menguntungkan. Namaku Lilia. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu makhluk halus atau yang sering kita sebut dengan hantu. Kejadian ini baru aku alami sekitar 4 bulan yang lalu, di tempat di mana aku bekerja sekarang. Ya, aku bekerja sebagai salah satu staf di perusahaan baju yang terletak di daerah Soreang. Perusahaan ini sebetulnya terbagi di beberapa tempat yang berbeda-beda. Gudangnya terletak di daerah Kopo, sedangkan produksi atau pabriknya ada di Cibaduyut. Dan tempat kerjaku yang terletak di Soreang adalah kantor dan bagian finishing atau packing barang.
Aku sudah cukup lama bekerja di tempat ini. Kurang lebih selama 2 tahun. Selama bekerja di sini, aku tidak pernah pulang lewat dari maghrib. Karena menurut karyawan yang sudah lebih lama di sini dan sudah sering lembur juga, tempat ini akan berubah suasananya ketika lepas maghrib. Namun, sekalinya ketika aku harus lembur dan ada tugas kantor yang harus segera dibereskan, biasanya aku meminta temanku untuk menemaniku. Ya, supaya ada teman mengobrol, sehingga suasana jadi cair dan tidak sepi. Sampai pada saat itu, aku diperintahkan atasanku untuk segera membereskan dokumen untuk pengiriman ke luar negeri. Dikarenakan barangnya akan dikirim pada hari itu juga. Waktu untuk lembur pun tidak ditentukan hingga jam berapa. Karena atasanku bilang, jika pekerjaanku harus selesai hari ini juga. Tetapi sialnya, temanku yang biasanya menemaniku saat lembur tidak bisa menemani karena dia ada acara dengan teman-temannya. Ya, mau gak mau, aku pun memutuskan untuk lembur sendirian. Aku merasa berani karena ada karyawan finishing yang ikut lembur juga. Ia harus membereskan barang pada hari itu. Setidaknya ada orang lain di sini selain aku. Meskipun letaknya berjauhan, aku ada di lantai atas dan karyawan finishing ada di lantai bawah. Waktu pun tidak terasa sudah jam 9 malam. Mungkin karena terlalu berkonsentrasi jadi waktu begitu cepat berlalu. Tak lama setelah itu, aku memutuskan untuk pergi ke kamar kecil. Sekedar untuk membasuh mukaku agar terasa segar kembali. Ketika sedang berada di kamar mandi, aku sesekali bernyanyi supaya mengusir rasa sepiku. Suaraku menggema di ruangan ini. Sepi banget nih, kantor udah kayak kuburan aja. Gerutuku sambil tertawa kecil. Hingga ketika aku sudah siap untuk keluar kamar mandi, tiba-tiba saja ku tengok ada salah satu dari bilik di kamar mandi ini yang pintunya bergerak. Angin? Apa ada orang? Aku pun mendekati pintu itu. Dan astaga, aku lalu mengetuk pintunya. Siapa di dalam, woi? Tidak ada jawaban. Ketika aku akan mengetuk lagi, ada yang mengetuk pintu ini dari dalam. Oh, ternyata memang ada orang di dalam. Syukurlah. Namun seketika, kurasakan udara pun menjadi sangat berbeda. Aku pun bergegas kembali ke meja kerjaku dan mencoba melupakan kejadian itu dengan mulai mengerjakan tugasku kembali.
Belum lama aku duduk, tiba-tiba entah kenapa aku merasakan suasana di ruangan ini menjadi sangat panas dan gerah. Aku mencoba memeriksa AC di ruanganku. Namun, masih menyala. Apa mungkin AC-nya rusak kali ya? Aku pun mencoba untuk tetap fokus dan tidak memperdulikan hal itu. Sampai tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang berdiri di belakangku. Aku mencoba untuk memberanikan diri menengok ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku coba perhatikan lagi. Memang tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku saja. Lalu, aku membalikan lagi badanku ke depan. Astaga! Apa itu? Tiba-tiba, aku melihat di belakang layar komputerku nampak seperti sebuah rambut. Terlihat sedikit dari balik layar monitorku itu dan perlahan muncul naik seperti kepala dari balik monitor komputerku itu. Begini, secara perlahan kepala yang lama-kelamaan naik semakin terlihat jelas. Dan apa itu? Kini terlihat sangat jelas. Sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang terurai sampai lantai. Matanya hitam pekat dengan mulut yang menganga. Makhluk itu pun berkata, badanku pun terasa terkunci. Tak bisa digerakkan sedikit. Aku mematung melihat sosok menyeramkan itu berada di depanku. Dan perlahan sosok itu mendekat ke arahku. Sampai aku pun menutupkan mata karena aku sangat ketakutan. Hingga beberapa saat kemudian, merasakan aku mulai bisa menggerakkan badanku. Namun, dengan mata yang masih tertutup rapat, perlahan aku pun memberanikan diri untuk membuka mata. Dan kini kulihat wajah sosok perempuan itu sudah berada tepat di depanku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Seketika itu, aku pun tak sadarkan diri karena terlalu ketakutan. Setelah aku sadar, sudah banyak orang yang mengerumuniku. Mereka pun menanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Aku pun mulai menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian, salah satu karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini menjelaskan, jika di sini ketika sudah lewat waktu maghrib, dilarang sekali untuk berkata kurang sopan atau sompral. Tadi, aku teringat. Sebelum pergi ke kamar mandi, aku mengatakan bahwa tempat ini sepi seperti kuburan. Sejak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk lembur larut malam. Dan satu hal yang menjadi pelajaran untukku, dimanapun kita berada, jangan sekali-sekali bicara sembarangan. Karena bisa jadi penunggu tempat yang sedang kita kunjungi itu akan marah dan mengganggu.
Apa yang kamu pikirkan dan muncul di benakmu ketika mendengar kata pocong? Satu sosok terbalut kain putih kusam dan katanya wajahnya seperti terbakar, gosong, hitam. Awalnya aku pun tak pernah terpikirkan. Sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Ketika itu aku mengunjungi salah satu apartemen di mana saudaraku yang berada dari luar kota ke Bandung dan menginap di sana. Sebut saja namanya Billy. Aku biasa memanggilnya A Billy. Di Bandung, dia ada pertemuan dengan rekan-rekan kerjanya. Beberapa hari tinggal di Bandung, aku belum menemukan waktu yang cocok untuk bertemu dengan A Billy. Sampai malam itu dia mengabariku dan mengajakku makan malam. Karena kebetulan waktunya kosong dan bisa bertemu. Namun sayangnya aku yang tidak bisa. Karena aku masih ada pekerjaan di kantor. Alhasil, karena keesokan harinya dia harus pergi ke Surabaya, malamnya setelah pekerjaanku selesai, aku akan mengunjunginya di apartemen. Setelah saling mengabari, sekitar jam 10 malam aku berangkat menuju ke apartemennya. Dan kebetulan Abili sudah berada di sana. Tak lama kemudian, aku sampai di apartemen. Kulajukan mobilku untuk mencari tempat parkir. Malam itu, parkiran terlihat penuh, sehingga aku harus mencarinya dengan teliti hingga ke basement. Sampai ada satu tempat kosong di paling pojok. Aku mulai memarkirkan mobilku. Dan ketika mobilku mundur, sensor mobil mulai berbunyi. Semakin lama bunyinya semakin cepat. Loh, menandakan aku akan menabrak sesuatu. Namun kulihat dari kamera yang ada di layar mobil, kulihat kosong, tidak ada apapun yang menghalangi. Bunyi sensor mobil semakin nyaring, tandanya sangat dekat menabrak sesuatu. Ada apaan sih? Aku pun menetralkan mobilku dan turun dari mobil untuk melihat ke arah lahan parkir itu. Jarak dengan tembok saat kulihat masih cukup jauh. Mungkin ada sekitar hampir 2 meter jauhnya. Dan tidak ada apapun yang menghalangi
di belakang mobilku itu. Apa sensornya rusak kali ya? Adalah. Aku kembali masuk ke dalam mobil dan mulai memundurkan mobilku dengan perlahan. Bunyi sensornya masih sama, menandakan ada sesuatu di belakang, dan bahkan kini jaraknya semakin dekat. Semakin cepat suaranya sampai... Terdengar aku seperti menabrak sesuatu. Benda padat dan berat bunyinya. Namun sedari tadi kulihat dari layar monitor di mobil, di belakangku tidak ada apa-apa. Iya, kamera belakangku tidak menangkap apapun. Tapi sangat terasa dan berbunyi cukup keras. Aku pun turun dari mobil untuk memastikan kembali. Kuperiksa, tidak ada apa-apa. Bahkan mobilku pun tidak penyok. Ini apaan sih? Bodoh. Aku pun mematikan mobil dan lanjut menuju ke kamar saudaraku itu. Singkat cerita, kami pun bertemu. Tak terasa mengobrol cukup panjang. Aku pun tidak ingin terlalu mengganggu waktu istirahatnya, karena besok dia harus flight lagi ke Surabaya. Sekitar jam 12 malam, aku pamit pulang. Suasana di apartemen itu saat malam hari jauh berbeda dari sebelum aku datang. Kali ini terasa lebih sepi, hening, dan hampir aku tidak berpapasan dengan satu orang pun. Entah di lorong, di lift, atau saat berjalan menuju ke parkiran mobil. Sampai di basement, entah kenapa aku merasa udaranya sangat panas. Padahal saat itu sudah jam 12 malam. Mungkin karena basement kali ya. Dan ini pun basement 2, jadi pengap. Aku lanjut ke mobil yang berada di paling pojok bangunan parkir di basement itu. Sampai di mobil, aku masuk dan mulai menyalakan mobil. Udah lewat tengah malam, aku jadi agak mengantuk. Ingin segera cepat pulang. Aku pun mulai memasukkan gigi mobil dan maju perlahan. Namun, mobilku sudah masuk gigi. Dan seharusnya maju. Tapi kenapa banku seperti tertahan sesuatu?
sudah kulepas. Aku coba gas lagi. Namun, mobilku seperti mengganjal sesuatu. Iya, ban mobil belakangku terasa naik sedikit, seperti terhalang dan terganjal sesuatu. Ini apa ya? Aku pun menetrakan lagi mobilku dan turun dari mobil untuk memeriksanya. Ketika turun dari mobil, sekilas sih kulihat di ban belakang tidak ada yang mengganjal. Aku pun mengambil posisi agak jongkok untuk mengintip kolong mobil. Dan ketika kulihat di kolong mobil, Apa itu? Di kolong mobilku terbaring satu tubuh yang dibalut kain kafan putih lusuh. Iya, terbaring melintang di bawah mobilku. Konten aku terperanjat kaget dan menjauhi mobilku. Kupastikan lagi, aku lihat ke arah kolong mobil dan sosok itu masih ada. Persis seperti pocong berada di bawah mobilku. Kakiku mulai lemas, namun aku coba untuk berdiri. Aku coba lihat dari depan mobil ke arah sisi sebelahnya. Karena aku lihat anggota tubuhnya ada yang agak keluar dari bawah mobil. Dan ketika aku lihat dari depan, tidak ada. Jantungku berdegup sangat kencang. Apakah aku langsung masuk mobil dan tancap gas saja? Ya, sepertinya itu yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku pun segera masuk ke dalam mobil, memindahkan gigi dan langsung menancap gas. Dan terasa aku seperti menggeleng sesuatu, seperti menggeleng polisi tidur, hingga mobilku pun berguncang. Dan buru-buru aku langsung tancap gas keluar dari basement. Karena aku baru pertama kalinya datang ke tempat ini, aku masih pusing mencari jalan keluar. Aku coba mengikuti arahan panah dengan tulisan keluar, tapi entah kenapa rasanya aku terus berputar-putar di dalam basement itu. Sampai aku kembali lagi menuju ke arah tempat parkirku yang sebelumnya. Dan dari kejauhan, kulihat ada sesuatu yang berdiri.
Dan itu sangat jelas terlihat. Itu sosok pocong. Astaga. Dengan wajah yang hitam gosong, dengan matanya putih yang melotot melihat ke arahku. Tubuhnya terlihat cukup tinggi, mungkin sekitar 2 meter lebih. Berdiri mematung, dengan posisi diam, kaku, melihat ke arahku. Aku langsung kendarai mobilku dan mencari segera belokan untuk tidak berada satu jalur lurus dengan arah parkiran itu. Aku terus berkonsentrasi sambil membaca doa untuk segera keluar dari parkiran itu sampai ada sesuatu yang terjatuh di atas atap mobilku. Dan suaranya terus-menerus berkali-kali. Aku sudah membayangkan apa yang ada di atas mobilku itu. Meloncat-loncat di atas atap mobilku. Sampai aku melihat arah jalan keluar, nanjak ke atas dan aku langsung tancap gas. Hingga akhirnya aku sampai di luar bangunan parkir itu. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafasku. Setelah cukup tenang, aku pun lanjut pulang ke rumah. Untungnya sampai di rumah, sosok itu tidak mengikutiku. Mungkin dia penunggu di sana, di parkiran itu. Entahlah. Atau itu mungkin parkiran terlarang yang seharusnya tidak boleh disimpan mobil di sana. Karena hanya tempat itu saja yang kosong. Entahlah, yang jelas selama beberapa bulan sosok itu masih terus terbayang, menghantuiku dan bahkan menjadi mimpi burukku.